Live the moment. Nikmati hidup. Kenapa aku kerja di Koja ini? Padahal aku pengen jadi pilot, pengen jadi dokter. Kok jadi bagian gudang begini? Kok ngurusin kontainer begini? Gak pernah jadi kecil. Live the moment. Nikmati hidup karena Allah yang pilihkan itu skenario hidup buat kita. Kita cuma bisa berbuat ikhtiar. Tuhan juga yang menentukan akhirnya jadi apa. Ini Pak Haji ini waktu kecil cita-citanya jadi dirut Pertamina. Ya. Jatuh-jatuhnya jadi GM Ojek. Pas sudah pilih jadi dirut Pertamina atau jadi GM Ojek? GM Ojek Pak, sini GM di sini. Itulah namanya live the moment, nikmati hidup. Allah sudah pilihkan yang terbaik. Pak Setono, bentar Pak. Bapak sudah nonton film Cowboy Junior? Kenapa belum nonton Pak? Ada orang salah paham. Saya ajak lah nonton, udah tua-tua saya ajak nonton Cowboy Junior. Ustadz nggak salah nonton Cowboy Junior nih. Udah tua-tua begini. Emangnya kenapa Pak? Nah Cowboy Junior itu anak-anak. Disitulah salah paham kita tentang hidup. Dikirain berburu hanya sama yang tua saja. Kita bisa berburu sama anak-anak. Ketiga 4 penyanyi itu, Sueb, siapa lagi tuh yang menyanyi itu yang 4 orang itu? Sueb, Jali, siapa lagi? Ya, 4 penyanyi Pak, bayangkan Pak, si pelatihnya waktu mereka di Lubung Malang karena kalah bertanding, apa kata pelatihnya? Sudah adik-adik semua, tenang. Allah itu memberikan yang kita perlukan, yang kita butuhkan, bukan mengabulkan yang kita minta. Karena yang kita minta belum tentu yang terbaik, tapi Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. Nah, ini sangat luar biasa nasihat ini. Karena kita suka memaksakan apa yang kita minta harus berhasil, bukan? Padahal Allah lebih tahu apa yang kita perlukan. Kita minta mobil mewah, rupanya mobil mewah itu yang membuat kita pulang ke rahmatullah. Coba nggak punya mobil mewah itu, naik sepeda jatuh paling luka, lecet-lecet. Karena mobil tadi itu kita tabrakan mati kita. Biarlah Allah berikan apa yang kita perlukan, bukan yang kita minta. Tapi mudah-mudahan apa yang kita minta cocok dengan apa yang Allah mau beri, itu yang pas. Kita minta ya Allah minta kaya, Allah pun berencana ngasih kaya, pas. Minta istri yang cantik, Allah rupanya berencana istri yang cantik, pas. Kita berdoa semua apa yang kita minta pas dengan apa yang Allah rencanakan untuk diberikan. Itu enak. Tepuk tangan luar biasa. Nah itu dia. Harus puasa 3 malam. Live the moment, nikmati hidup. Bahkan pasangan kita pun kita nggak nyangka Bapak Ibu sekalian dapatnya yang itu Allah yang berikan. Walaupun pilihan sudah banyak daftar nama. Mana yang bicara dia? Cepatan jodoh itu mana? Ya. Pilih sana sini, dapatnya di situ. Waktu ngantri toilet dapatnya Pak. Di kantor udah banyak pilihan. Pas pulang kampung waktu lebaran, bisnya berhenti, parkir di sebuah restoran. Pas ngantri kencing, buang air, ada cowok di situ, udah ngantri begini. Mbak silakan duluan. Loh kan masih yang nunggu duluan tadi. Gak apa-apa saya rela kok Mbak duluan. Waktu dia buang hajat, mikir dia baik banget laki-laki duluan. Oke? Rela dia tahan hajatnya demi hajatku katanya kan. Muncul iba dari hatinya dan muncul jatuh hati. Begitu keluar dia titipkan kata nama ini mas, kata nama saya. Apa kata Mbak itu? Pak Ustaz, itulah yang menjadi suami saya. Coba kalau saya nggak kebetulan nggak ketemu dengan laki-laki itu, Allah ketemunya di WC Pak. Itu rahasia Allah. Ingat loh, pasangan Anda tuh ketemunya di mana? Pernahkah ada rencana ketemu sama dia? Tidak. Seseorang dipatah hati, dia pergi tempat budinya di Malang, rumahnya di Jakarta. Gara-gara patah hati di Jakarta, ke budinya di Malang, tetangga budinya ada perempuan cantik, itu yang jadi istrinya. Coba nggak patah hati. Dia dapat yang itu yang untung aku nggak dapat kau katanya gitu. Nah, langkah rezeki pertemuan mau.
Live the moment. Nikmati hidup yang Allah sudah tentukan. The fourth secret. Rahasia yang keempat adalah become love. Jadilah cinta. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Nanti pulang ke rumah, Pak JM. Assalamualaikum. Nikah saja dulu. Terus salaman sama istrinya. Kenalin, Ma, namaku cinta. Istrinya juga jawab, aku juga. Kenapa, Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, Nabi pertama Allah utus bernama Adam. Bumi masih belum enak ditempati. Diutusnya Nabi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Rasul diutus juga, masih belum damai bumi ini. Terakhir, ini yang terakhir, Khatamul Anbiya, Nabi terakhir. Akhirnya Allah bersumpah. Dengarkan sumpahnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad. Ada yang baca bahasa Arab, kalau ma adalah itu taukid, artinya penegasan. Tidak akan kuutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membuat cinta semesta alam. Rahmatan lil alamin. Karena dengan turunnya ini, maka bumi ini nikmat untuk ditempati. Tetapi kita sudah menyaksikan bahwa rasa cinta sudah mulai hilang. Berhenti di lampu merah, datang kapak merah, cejar, dipecahkan kaca, laptop diambil, ini dirampas. Saya lagi lewat kampung rambutan. Tiba-tiba di kerumunan massa ada api membumbung ke atas. Rupanya ada seorang penjahat, ketangkap sama masyarakat. Dia motong jari seorang ibu untuk ngambil cincin si ibu. Si ibu menjerit. Kemudian orang ngejar, ditangkapnya mesti 2 orang, tapi ketangkap 1, dibakar massa. Rasa cinta sudah hilang, makin tidak enak menempati bumi, kawan. Misi Allah tergoyahkan. Apakah Anda dan saya termasuk yang menghancurkan misi Tuhan ini? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Pertahankan rasa cinta itu. Namaku cinta. Ketika karyawan bilang namaku cinta, dia kerja profesional pada majikannya. Majikannya bilang namaku cinta, dia akan melayani, dia akan memberikan yang terbaik buat semua karyawan. Semua senang, pimpinan senang, bawahan senang, ustadz juga senang. Namaku cinta. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Ini masuk TV kan? Itu ada teman masuk TV kan? Masuk Pak, masuk. Tahu nggak Pak? Kenapa saya serius banget ceramah? Itu masuk TV Pak. Dibilang oleh ketua panitia, Pak ini akan masuk TV Pak. Akan ditayangkan. Akan serius saya. Coba kali bilangnya dari saya lesu Pak. Ceramahnya. Ini penting nggak, panitia hebat nih panitia ini. Ketua panitia ini punya ilmu psikologi tingkat tinggi. Biar ustadznya ceramahnya semangat, dia bilang masuk TV Ustaz, akan ditayangkan kemana-mana. Akhirnya semangat saya. Kan malu kalau didengarkan se-Indonesia, terus saya sekali. Luar biasa ya. Ketua panitia ini ilmu nalar tinggi Pak. Tapi Bapak Ibu, pesan rumor tadi. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Masya Allah Pak, ini pulang ke nanti istrinya lagi nyambut. Aku tanpamu butiran debu. Oh luar biasa Pak, luar biasa nih ya. Jadi perjuangan cinta kalau mau transform, nggak
Bisa Pak, percaya Pak, ini konsultan manajemen Pak. Sulit berhasil di tempat kita untuk mencapai itu Pak, kalau nggak ada cinta. Karena rasa cinta itu menghasilkan pengorbanan. Aku berkorban untuk yang terbaik, untuk tempat kerjaku. Dan kita bilang, aku bekerja bukan untuk manusia, aku bekerja untuk Allah. Karena Allah mentakdirkan aku berada di sini. Aku akan gerakkan semua otot dan pikiranku untuk profesional. Oh, tidak dihargai oleh manusia, tidak apa-apa. Allah tidak pernah tidur, Gusti Allah tidak pernah sakit. Itu yang baru kita tetap semangat. Itu baru terjadi transformasi untuk performance pekerjaan kita. Bapak Ibu sekalian, cinta. Nah, ketika cinta itu kita khianati, kita berkhianat dengan pekerjaan, berkhianat dengan pasangan, berkhianat dengan anak, berkhianat dengan sahabat, dan berkhianat kepada Allah. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Coba di sini Pak, singgah di toko kaset, beli kasetnya. Dan yang asli jangan yang bajakan. Ini ada yang curiga, jangan-jangan nih Ustaz ini jadi pemasaran kaset, jangan yang ini. Enggak Bu, nah itu baik bagus, lagunya itu nasihat luar biasa. Begitu kita khianat, kita akan jatuh pada kubangan luka yang sangat dalam dan untuk bangkit sulit. Tetapi kalau sudah terlanjur pernah berkhianat dengan kehidupan ini, segera kembali, mumpung ada Ramadan. Dan Allah bilang, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya aku di mana, katakan aku dekat dengan hambaku. Akan ku jawab semua soal dan pinta mereka, asal mereka meminta. Nah, ada kata kuncinya, asal meminta. Jadi banyak-banyak meminta Bapak Ibu demi kebaikan. Banyak minta panjang umur. Jangan bilang terserah kapan aja, jangan lagi. Minta panjang umur, berisi, berenergi. Ustaz kan biasa ngasih nasihat, Mas. Baik. Become love, jadilah cinta semesta alam. Begitu diri kita menjadi cinta, datang malaikat mau nanya. Gue mau tanya tuh yang meninggal itu siapa tuh? Begitu mau nanya, Bapak malaikat yang terhormat, kenalkan namaku cinta. Gak sanggup dia nanya lagi siapa Tuhanmu. Karena yang bernama cinta itu adalah buah daripada maha cinta. Itu sebabnya Asmaul Husna dibuka dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih sayang Allah menghancurkan dan mengalahkan murkanya sendiri. Bapak Ibu, saya ngasih pelatihan ketika itu di Sydney. Saya lompat ke 10 meter ke pantai. Ada batu karang, saya lompat, terus peserta seminar saya suruh berdiri di shore, di pantai. Saya ambil air, pakai genggaman tangan gini, air laut. Ladies and gentlemen, look at me please. The water of the ocean in my hand now. Air di genggaman saya sekarang, air samudra. Saya tumpahkan airnya. Murka Allah itu cuma segini saja. Sementara lautan luas ini adalah kasih sayangnya. Maka jemputlah kasih sayangnya, bukan murkanya yang terjemput dengan Ramadan. Jadi sebarkan virus cinta kemana-mana. Ketika ada yang mau merampok, FPI ketemu sama kelompok mana, kemarin PP Pemuda Pancasila ketemu dengan FBR. Begitu buka helm, pas mau giniin, maaf kenalkan Mas, namaku cinta. Nggak jadi, bisa taruh lagi. Coba begitu. Mau merampok orang pas manjat, ada lagu namaku cinta. Nggak jadi pulang lagi. Nggak tega, karena si cinta itu nggak akan tega menyakiti, melukai. Dia tidak mau berkhianat. Setuju? Akor? Dan terakhir, secret yang kelima adalah give more than you take. Berikan lebih ketimbang mengambil lebih. Kita kebanyakan ngambil lebih ketimbang beri lebih.
Baik. Pepatah bahasa Indonesia, banting tulang peras keringat, itu menggambarkan kerja. Bapak Ibu sekalian, semua warga di sini sudah banting tulang peras keringat untuk menghasilkan karya bumi di sini. Jadi banting tulang peras keringat itu adalah bekerja keras artinya. Nah, peras keringat itu sebuah pelambang. Jadi seolah-olah kita bekerja ini peras keringat. Nah, seperti meras pakaian. Kalau sebulan Bapak kerja di TPK Koja ini, meras keringat tumpah 100 tetes. Pak Jen, boleh saya minta tolong satu orang karyawan TPK yang Bapak mau tunjuk, saya mau ajak bicara sebentar. Silakan Pak, siapa? Kanan. Siapa? Anas, Pak Anas, mana Pak Anas? Oke, Pak, di situ aja Pak. Iya, TPK aja Pak ya. Mana berapa dari tadi? Pak Anas, sudah berapa? Masuk TV loh Pak, tenang Pak. Bapak kerja di TPK Koja berapa tahun sudah? 15 tahun. Wah, luar biasa. Pak, Bapak bekerja di sini selama sebulan. Bapak peras keringat Pak. Tumpahlah keringat Bapak 100 tetes. Ternyata Bapak hanya dihargai yang 50 tetes saja. Apa yang Bapak lakukan? Mana SPS? Ya. Oke, Pak. Setelah pengajian ini harus berubah jawabannya. Harus berubah, Pak. Kenapa? Tidak seorang anak manusia yang sanggup menghargai orang lain dengan adil. Karena adil hanya milik Allah. Mestinya Bapak